Ya, selamat pagi, siang, sore, Prof. Heri dan kawan-kawan. Di kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang tugas 4 kuliah K3L Profesi Insinyur UI mengenai safety case kebakaran smelter nikel PT GNI. Pembahasan kali ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama deskripsi kasus yang meliputi kasus kejadian apa yang terjadi di PT GNI, kedua analisis fault tree, analisis event tree, yang keempat adalah skenario desain preventif, dan yang terakhir adalah skenario desain mitigatif. Pertama tentang profil perusahaan terlebih dahulu. PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry sebagai salah satu perusahaan smelting di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2019. PT GNI ini merupakan salah satu proyek vital nasional untuk hilirisasi produk nikel agar tidak melakukan impor biji nikel mentah. Industri smelter nikel PT GNI menerapkan proses Rotary Clean Electric Furnace atau RKEF, teknologi dengan mengembangkan 25 jalur produksi dan dapat menghasilkan sebesar 1,9 juta nikel pig iron atau NPI per tahun. Di sini ada salah satu kasus yang terjadi di PT GNI, yaitu sebuah kebakaran yang terjadi di salah satu smelternya yang menyebabkan 2 orang korban jiwa. Salah satunya adalah operator dan satunya lagi adalah karyawan magang. Berikut videonya. Dari Nirwana bisa menyelamatkan diri. Saat itu Mungkin uh, video tersebut sudah cukup untuk menggambarkan kasus ini. Kemudian akan saya lanjutkan presentasinya. Di sini ada kronologi dan dampak kebakaran. Seperti yang didapat dari berita tadi bahwa kebakaran di PT GNI diawali dengan ledakan. Setelah saya cari tahu lebih detailnya lagi, ledakan terjadi pada pukul 4.15 WITA di tungku nomor 17 smelter 2. Api menyembur ke atas hingga api cepat menyebar ke area sekitar tungku. Kemudian api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 7 WITA. Untuk dampak kebakaran ini terdapat 2 korban jiwa dalam kasus kebakaran PT GNI yang merupakan karyawan operator kren dan karyawan magang yang terjebak di dalam ruangan operator kren saat kebakaran terjadi. Selain itu, dampak lainnya adalah berhentinya operasional smelter 2 selama proses investigasi kebakaran yang menyebabkan tidak dapatnya berproduksi pig iron nikel.
Dan yang ketiga adalah kerusakan fasilitas tungku dan kren pada smelter 2 PT GNI. Di sini saya mencoba untuk membuat analisis fault tree atau penyebab kebakaran smelter. Ada beberapa penyebab yang saya coba utarakan. Di salah satunya adalah karena kasus kebakaran tentunya harus ada segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan pemantik apinya. Untuk pertama adalah gerbang N, karena ketiga hal ini adalah hal yang penting dalam suatu kejadian kebakaran. Karena dalam kebakaran butuh adanya bahan bakar dan oksigen dan pemantik api. Tidak mungkin ketiga hal ini ada hal yang kurang. Apabila ada hal yang kurang, maka kebakaran tidak akan terjadi. Pertama dari bahan bakarnya. Bahan bakar yang pertama untuk menjadi kebakaran itu bisa menjadi nikel cair atau bisa menjadi kabel yang short short circuit atau juga bisa menjadi glass wool atau insulasi dari perpipaan untuk nikel cair tersebut. Selain itu, untuk oksigennya sudah jelas karena dia terjadi di dalam smelter, ada udara luar yang dipenuhi dengan oksigen. Dan untuk pemantik api ada berbagai macam faktor. Pertama, bisa gerbang OR, bisa jadi karena ada short circuit kabel yang menyebabkan terpantiknya api dan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, bisa jadi karena ada tumpahan nikel. Tumpahan nikel ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah masuk ke gerbang OR lagi. Yang pertama adalah kesalahan operator. Misalnya kurang melepasnya hook pengait crane saat akan bergerak, saat melepas tungku tungku nikel cair, yang kemudian kerennya tersebut bergerak terlebih dahulu, bergerak sebelum hook pengait itu terlepas penuhnya. Oleh sebab itu tungku nikel cair akan mengalami kemiringan dan nikel akan tumpah. Selain itu ada lagi penyebabnya, salah satunya adalah tungku pecah. Tungku pecah ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Gerbang OR bisa terjadi karena thermal shock atau bisa terjadi karena tungku retak. Jika thermal shock, ada beberapa hal yang menyebabkan ada thermal shock. Bisa terjadi karena ada air di smelter, atau bisa ini hal yang cukup ekstrim, yaitu adanya es di sekitar lingkungan yang dekat dengan tungku, atau adanya air hujan yang mungkin jatuh dari atap-atap yang bolong. Karena temperatur tungku sangat panas, maka dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi pun bisa menyebabkan adanya thermal shock, tergantung dari jenis material yang digunakan oleh tungku. Kemudian ada lagi penyebab tungku pecah, salah satunya adalah tungku retak. Tungku retak ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, lifetime dari tungku tersebut, atau tungku sudah cukup lama beroperasi dan terjadi kerusakan yang tidak terlihat yang menyebabkan keretakan tungku itu tidak terlihat dan menjadi tungku pecah. Dan yang kedua adalah kesalahan manufaktur tungku tersebut. Jadi dari awal tungku tersebut sudah ada keretakan yang tidak teridentifikasi sehingga menyebabkan keretakan bertambah besar dan menjadi tungku pecah. Lalu saya melakukan sebuah analisis menggunakan event tree untuk ngecek seberapa besar kemungkinan terjadinya kebakaran dengan korban jiwa yang cukup merugikan. Diawali dari ledakan tungku. Apabila dari ledakan tungku ini menjadi sumber api, maka harus ada tindakan mitigatif yang berfungsi. Apabila tidak terjadi sumber api, maka tidak ada kejadian kebakaran. Ledakan tungku ini saya perkirakan kejadiannya sebesar 1/20.000 kali operasi selama 1 tahun, yang dihitung menjadi 0,00005%. Dari satu kali kejadian ledakan tungku, yang menjadi sumber api hanya sekitar 0,00001%. Dan kemudian setelah sumber api muncul, apakah sistem pemadaman api berfungsi? Jika ya, yang sering kali terjadi yaitu sebanyak 0,000008%, maka kebakaran akan terkontrol. Dengan kemungkinan terjadinya kebakaran terkontrol adalah 4 kali 10 pangkat min 15%. Apabila sistem pemadaman api tidak berfungsi, yaitu
kemungkinannya sebesar 0,0000002%, maka perlu adanya sistem mitigasi. Sistem mitigasi yaitu sistem untuk evakuasi para operator yang berada di sana. Apabila evakuasi berhasil dijalankan sesuai dengan prinsip sistem mitigasi berjalan dengan baik, maka kebakaran tanpa korban jiwa dapat terjadi. Dan kemungkinan ini terjadi dengan kemungkinan sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 21%. Dan apabila sistem mitigasi atau sistem evakuasi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kebakaran dengan korban jiwa dengan potensi terjadi sebesar 2 kali 10 pangkat min 22%. Artinya kejadian ini sangatlah jarang untuk terjadi, dan apabila terjadi dengan kebakaran dengan korban jiwa, hal ini harusnya terjadi dengan tingkat kejadian yang sangat kecil, kemungkinan kejadian yang sangat kecil. Lalu saya buat sebuah bow tie diagram untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya korban jiwa ataupun kerugian yang besar. Di sebelah kanan ini adalah sisi untuk kejadian mitigasi, sedangkan yang di sebelah kiri adalah untuk kejadian protektif atau preventif. Pertama, hal yang berbahaya atau hazardous material di dalam PTGNI salah satunya adalah nikel cair sebagai bahan utama produksi dari pig iron, pig nickel. Nah, dari nikel cair ini dapat terjadi tumpahan nikel yang dapat berakibat pertama, apabila tumpahan nikel itu dia tumpah, itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu nikel tumpah dan tanpa terjadinya kebakaran. Untuk mencegah pencemaran lingkungan ini bisa dibentuk parit atau shower channel untuk mengalirkan tumpahan nikel ini ke arah tampungan sehingga tumpahan nikel ini terkontrol dan tidak mencemari lingkungan karena nikel ini termasuk salah satu logam berat. Kemudian yang kedua, bisa terjadi kebakaran karena tumpahan nikel ini atau terjadi ledakan seperti yang terjadi di PTGNI. Nah, untuk mencegah adanya terjadi kebakaran atau ledakan, maka dibuat sebuah sistem barrier, yaitu sistem pemadam api. Sistem pemadam api bisa menggunakan sistem racuman api ataupun sistem tanah pasir pemadam api. Karena tumpahan nikel cenderung panas, tidak disarankan menggunakan air karena air akan dapat menyebabkan ledakan karena tidak stabilnya kondisi dari tumpahan nikel cair tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya korban jiwa. Untuk mencegah adanya korban jiwa, maka sistem mitigasi atau sistem evakuasi karyawan harus dijalankan dengan baik. Apabila ada tumpahan nikel, harus ada arah-arah bagi karyawan, terutama di bagian yang paling dekat dengan produksi, kemana mereka harus pergi, dan tempat aman bagi mereka untuk berlindung dari tumpahan nikel atau kebakaran tersebut. Kemudian di bagian protektif atau preventif, kejadian preventif, sebelum terjadinya tumpahan nikel, hal yang dapat menyebabkan tumpahan nikel adalah keretakan tangki. Keretakan tangki dapat dihindari dengan cara maintenance rutin, yaitu pengecekan tangki dengan apakah ada keretakan atau tidak menggunakan NDT test atau bisa menggunakan ultrasonic test. NDT test bisa menggunakan penetran test juga atau dengan pengecekan secara visual mengenai tentang keretakan tangki. Kemudian yang kedua, tumpahan nikel bisa terjadi juga karena kesalahan operator. Maka yang penting di sini adalah training SOP atau bisa juga dengan pemasangan safety interlock pada hook crane, sehingga apabila hook crane itu tidak terbuka secara sepenuhnya, maka crane tidak dapat berjalan ke kanan atau ke kiri gitu, sehingga tidak menyebabkan nikel yang berada dalam tungku itu tumpah. Dan yang ketiga ini adalah thermal shock. Untuk mencegah terjadinya thermal shock harus ada sterilisasi lingkungan di sekitar tungku agar tidak ada zat dengan temperatur yang terpaut jauh dengan temperatur dari tungku tersebut sehingga tidak menyebabkan thermal shock. Sini skenario desain preventif yang telah saya jabarkan tadi.
Ada tambahan, salah satu penyebab dari sistem mitigasi tidak berjalan dengan baik itu karena adanya short circuit pada kabel pintu dari kren tersebut. Maka untuk mencegah terjadinya short circuit, maka perlu dilakukan pemeriksaan pada kabel jaringan yang melintang pada area smelter. Nah, pemeriksaan itu bisa digunakan menggunakan metode infrared thermal analysis. Infrared thermal analysis dapat mengecek kabel mana yang memiliki temperatur tinggi sehingga dapat menjadi indikasi bahwa di sana ada kecenderungan terjadinya short circuit. Kemudian tumpahan nikel karena kesalahan operator, tadi sudah saya jelaskan bahwa training dan sertifikasi itu penting bagi operator tungku smelter nikel karena mereka membawa barang-barang yang memiliki sifat hazard tinggi atau cenderung memiliki bahaya yang tinggi. Selain itu juga bisa menggunakan safety interlock agar kren tidak dapat bergerak sebelum pengait kren itu lepas sepenuhnya. Yang ketiga itu karena tungku pecah karena ada thermal shock, ini perlu ada sterilisasi. Yang keempat itu adalah tungku retak karena lifetime atau kesalahan manufaktur. Nah, ini harus adanya pengecekan kondisi tungku setiap tahunnya dengan menggunakan NDT penetration test atau ultrasonic test seperti yang saya jabarkan sebelumnya. Kemudian di skenario desain mitigatif, apabila sudah kejadian kebakaran, maka di sini perlu meningkatkan instalasi sistem pemadam kebakaran di area smelter nikel, memastikan sistem mitigasi bencana berjalan dengan baik atau sistem evakuasi karyawan berjalan dengan baik. Selain itu bisa juga tadi seperti yang saya jelaskan di bow tie analisis bahwa bisa untuk pembuatan parit atau sewer channel untuk menyalurkan tumpahan nikel tersebut ke area yang lebih tertampung gitu sehingga dia tidak mencemari lingkungan atau tidak menyambar atau membakar lingkungan sekitarnya gitu sehingga menyebabkan kebakaran yang lebih parah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.